Di sebuah negeri jauh di masa lampau, terdapat seorang janda jelita bernama Zahra yang baru ditinggal mati suaminya, seorang saudagar kaya raya. Zahra menjadi rebutan banyak pria karena bukan hanya cantik dan anggun, tapi juga mewarisi warung cendol yang paling laris di pasar kerajaan. Warungnya bukan sembarang warung, cendolnya bisa bikin raja lupa perang, menteri lupa korupsi, dan tukang sihir lupa mantra. Maka tak heran jika dalam sehari, 10 pria melamar, 9 ditolak, 1 menghilang secara misterius. Kabar kecantikan Zahra sampai ke telinga Abu Nawas. Tapi saat ia tiba di pasar, ia mendapati 2 orang aneh juga sedang berlomba memikat si Zahra. Ali Wagu, bangsawan sok alim yang menawarkan 100 ekor unta. Hakim Hilaf, mantan hakim yang terobsesi dengan puisi. Ia menulis soneta sepanjang 70 halaman berjudul Dada Zahra Bagaikan Fajar di Gurun Gaza. Abu Nawas tidak punya unta, tidak bisa puisi, dan bahkan ia baru saja terjatuh dari keledai karena sandal sebelahnya bolong. Namun, Abu Nawas melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Zahra tidak sedang mencari suami, tapi sedang memuji dunia. Suatu hari, Zahra mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan cendol beracun di antara 10 mangkuk cendol ini, akan aku nikahi. Semua laki-laki maju dengan perut berbunyi dan niat membara. Ali Wagu membawa kucing kerajaan sebagai pengetes. Kucingnya makan dari mangkuk nomor 7 dan langsung menggonggong. Ternyata itu anjing kecil yang dicat putih. Hakim Hilaf mencoba mencicipi satu persatu sambil membaca puisi. Ia pingsan di mangkuk ketiga karena terlalu manis, bukan karena racun. Tinggallah Abu Nawas. Ia tidak mencicipi sama sekali. Sebaliknya, ia meminta mangkuk dan cermin. Untuk apa cermin? Tanya Zahra penasaran. Abu Nawas menaruh setiap mangkuk di depan cermin. Yang beracun tidak akan memantulkan bayangan dengan tenang. Lihat mangkuk keempat, ada gelembung kecil membentuk huruf S, tanda racun, syamadil, yang biasa digunakan oleh istri-istri pembunuh suami di negeri seberang. Zahra melongo. Ternyata benar. Mangkuk keempat mengandung racun. Zahra pun tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kau tahu tentang syamadil? Itu racun rahasia kaum wanita." Abu Nawas menjawab, "Aku pernah hampir diracun oleh istri tetangga. Sejak saat itu aku belajar mendeteksi racun lebih baik dari dokter istana." Zahra tertawa, terpesona, namun kemudian berkata, "Sayangnya, sayembara ini bukan untuk mencari suami, tapi untuk menguji siapa yang bisa menjaga nyawaku. Banyak yang ingin membunuhku untuk warisan warung ini." Abu Nawas mengangguk. "Aku tak butuh warungmu, tak butuh hartamu. Tapi jika kau izinkan, aku ingin kau ajarkan satu hal. Bagaimana membuat cendol selembut hati perempuan." Zahra terdiam. Tak ada satupun lelaki yang pernah meminta ilmu, bukan tubuh. Ternyata Zahra dulu adalah mantan mata-mata kerajaan yang menyamar sebagai istri saudagar. Ia sedang menyelidiki jaringan peracun di dalam istana. Semua pria yang datang sebenarnya bagian dari rencana untuk menangkap kaki tangan penjahat. Abu Nawas yang polos-polos bijak berhasil membongkar komplotan itu dengan ketidaksengajaan yang jenius. Ia ditawari menikah, ditawari jadi penasihat kerajaan, bahkan ditawari warung cendol. Namun ia berkata, "Wanita yang bisa berpura-pura jadi janda tapi sebenarnya intel? Aku takut nanti ternyata kau juga bisa berpura-pura mencintaiku. Lebih baik aku mencintai cendolnya saja." Zahra tertawa terpingkal-pingkal. "Kalau begitu, jadilah sahabat sejatiku. Kau menjaga rahasiaku, dan aku akan menjaga perutmu tetap kenyang." Suatu pagi, Zahra dan Abu Nawas membuka warung seperti biasa. Namun Abu Nawas yang piawai mencium sesuatu tak wajar. "Zahra,
lihat ini. Ia menunjukkan satu sendok cendol hijau cerah, tapi di pinggirnya menetes setetes cairan merah pekat. Zahra pucat. Itu darah. Langsung saja mereka berdua kembali menyelidiki. Pelanggan hari itu adalah para saudagar rempah, penjual sutra, dan sepasang mata-mata istana yang menyamar jadi pedagang kelapa. Semua pulang tanpa noda merah. Artinya, racun atau kekerasan dilakukan setelah warung tutup. Abu Nawas berbisik, yang bisa masuk malam hari hanyalah dua tipe orang, pencuri atau pembunuh. Mari kita pasang jebakan. Malam harinya, Zahra dan Abu Nawas menata warung layaknya biasa, lalu menyembunyikan diri di balik tumpukan gentong dan kursi tinggi. Abu Nawas membawa senter kecil, Zahra memegang sendok cendol berwarna merah, tanda mereka siap bertindak. Tengah malam, tampak sosok berwajah tertutup sorban meluncur masuk lewat pintu belakang. Ia memakai sarung tangan kulit dan membawa botol kaca. Abu Nawas berdiri perlahan. Siapa kau? Bangkit atau cendolmu diracik untuk eksperimen. Si penyusup terkejut lantas berbalik lari. Tapi Zahra sudah mengunci pintu depan. Terdesak, sang penyusup berbalik dan melemparkan botolnya yang pecah di lantai, menetes cairan merah. Dengan cekatan, Abu Nawas memantik lampu minyak di sudut. Sosok itu terperangah karena di pantulan kaca gentong, ia terlihat berambut pirang panjang, padahal semua pedagang setempat berambut hitam pekat. Teriak Abu Nawas. Aha, kau bukan penduduk sini. Ternyata si penyusup adalah Madani, waria bangsawan dari negeri senja, yang dendam karena warung Zahra memperoleh hak dagang resmi dari istana, padahal ia merasa lebih berhak. Madani punya ilmu alkimia yang bisa mengubah cairan pewarna menjadi darah palsu untuk mencemarkan nama baik warung dan membuat Zahra dituduh meracuni pelanggan. Dalam perdebatan sengit, Abu Nawas memancing Madani dengan teka-teki. Jika dua potong cendol berwarna sama, satu di antaranya palsu, bagaimana kau bisa membuktikannya tanpa mencicip? Madani menjawab menggurui, lalu Abu Nawas memotong sebatang lidah buaya dan menggosokkan pada salah satu potong cendol. Ganjaran asam lidah buaya membuat pewarna palsu memudar, sedangkan pewarna alami Zahra tetap cemerlang. Madani terperangah, lalu mengakui semuanya. Alih-alih dilaporkan ke Sultan, Abu Nawas mendesak. Negeri senja tak perlu musuh di sini. Jika kau punya ilmu alkimia, manfaatkan untuk membuat cendol baru. Cendol ungu sari bunga senja. Kita jual bersama, untung dibagi. Madani tersentuh. Ia pun bergabung, menciptakan menu senja yang menjadi sensasi baru. Cendol ungu dengan rasa manis harum, disajikan dengan es serut. Antrian semakin panjang. Warung Zahra Abu Nawas Madani makin meriah. Kini warung cendol itu bukan hanya pusat rasa, tapi juga simbol persahabatan lintas negeri, keberanian menghadapi misteri, dan kecerdikan ala Abu Nawas. Di dinding, tercantum lagi kutipan baru. Di balik manisnya cendol, kadang tersembunyi laba-laba. Tapi jika kita hadapi bersama, laba-laba pun ikut menari. Suatu pagi, pelanggan Zahra mulai mengeluh. Bu Zahra, semalam saya mimpi lidah saya jadi kodok. Cendolnya kemarin bikin perut saya keluar suara ribet. Zahra panik. Abu Nawas meneliti sisa cendol dan menemukan sesuatu mencurigakan. Bongkahan es berwarna kebiruan yang tidak berasal dari dapur mereka. Abu Nawas menatap langit dan bergumam. Dingin datang dari utara. Tapi katak datang dari selatan. Lalu kenapa ada es katak di cendol kita? Saat itulah, Madani masuk sambil berlari. Abu, Zahra, kita diserang. Ratu es krim katak sudah tiba.
Ratu Kaltrina dari Kerajaan Selatan dikenal sebagai penyihir rasa yang bisa membekukan lidah orang hingga tak bisa membedakan asin dan manis. Ia menciptakan es krim dari campuran susu kambing, kaki katak, dan mantra dingin. Ia membuka warung es krim tak jauh dari Zahra, lengkap dengan tabuhan genderang magis dan pelayan-pelayan bertopeng katak. Dalam sehari, puluhan pelanggan Zahra berpindah ke sana. Ratu Kaltrina berdiri di depan warung Abu Nawas, menyeringai, "Hei, cendol ketinggalan zaman. Nikmati es krimku dan rasakan bebas dari perasaan." Zahra mulai gelisah. Madani mulai panik. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Abu Nawas mengumumkan warungnya takkan bersaing dengan rasa. Sebaliknya, ia akan mengadakan sayembara makan dengan perasaan. Siapa yang bisa menahan tangis saat makan cendol kami akan diberi 10 mangkuk gratis. Awalnya semua tertawa, tapi saat cendol pertama disajikan, rasa manisnya membangkitkan kenangan masa kecil pelanggan yang ditinggal neneknya. Di cendol kedua, rasa pandan dan gula merah membuat banyak pelanggan menangis karena teringat ibu yang dulu memasak kolak. Lalu tiba giliran Ratu Kaltrina mencicipi cendol ketiga, rasa lemon dan kelapa. Ia menangis hebat. Aku teringat kodok pertamaku yang hilang waktu kecil." Wajah menangis kencang. Penonton tertawa dan bersorak. Es krim Kaltrina gagal total karena tak bisa menghadirkan emosi. Marah, Kaltrina melempar mantra es ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas mengeluarkan mangkuk berisi cendol jahe panas. "Mantra dinginmu bisa beku, tapi tidak bisa melawan kehangatan rasa cinta." Mantra mencair, Kaltrina terpental dan jatuh ke gentong cendol. Seketika ia menjerit, "Panas, tapi enak." Ia pun pingsan dengan senyum bahagia di wajahnya. Setelah insiden tersebut, Kaltrina sadar dan memohon maaf. Ia lalu bergabung dengan Zahra, Madani, dan Abu Nawas, membentuk trio rasa dunia. Warung mereka kini bukan hanya tempat makan, tapi tempat terapi perasaan, deteksi sihir, dan akademi rasa. Mereka menyelenggarakan festival cendol sedunia tiap bulan purnama. Dan seperti biasa, Abu Nawas duduk di pojok, memberi nasihat sambil memainkan sendok. "Jika cinta tak bisa kau ungkap, tuanglah dalam mangkuk. Dan jika seseorang tak bisa kau pahami, beri ia semangkuk cendol atau 2. Suatu siang yang lembab dan mendung, warung Zahra kembali digemparkan oleh berita besar. Ada perahu naga parkir di kolam sapi belakang pasar. Dari perahu itu turun segerombolan orang berpakaian merah jambu dengan hiasan daun pisang dan bandul sendok emas. Di tengah-tengah mereka berdiri pemimpin bertongkat sendok raksasa 2 kepala bernama Ki Dawud Gandring, raja kuliner dari Pulau Seribu Rasa. Dengan suara bergetar, ia mengumumkan, "Kami tantang warung Abu Nawas dalam pertarungan rasa akhir zaman. Jika kalian kalah, warung cendol ditutup selamanya dan kalian pindah jual kerupuk ikan." Semua kaget. Madani pingsan. Kaltrina hampir meleleh. Zahra langsung siap-siap cari lowongan jadi penjahit. Tapi Abu Nawas justru tertawa. "Pertarungan rasa? Waduh, sudah lama saya tidak melihat makanan berkelahi. Tantangannya adalah lomba menciptakan 3 rasa minuman paling dahsyat yang bisa memikat juri kerajaan dan membuat mereka menari tanpa sadar karena rasa terlalu membahagiakan." Medali emas putaran pertama, rasa masa kecil. Dawud Gandring menciptakan Dawud Lupa Ibu, campuran santan fermentasi dan tape durian. Juri terbatuk-batuk tapi tertawa seperti bayi. Abu Nawas menciptakan cendol ayunan surga, rasa pisang goreng sore hari, pandan halaman rumah, dan aroma bantal nenek.
Juri langsung menitikkan air mata dan menari gerakan popok bayi. Skor 1-0 untuk Abu Nawas. Medali perak putaran kedua, rasa perjalanan. Ki Dawet menyajikan Dawet Sangkuriang galau, rasa jalan terjal, mantan yang hilang, dan hujan sore hari. Juri mendadak diam dan memeluk diri sendiri. Zahra dan Madani menyajikan cendol kafilah damai, campuran air zam-zam, kayu manis Mekah, dan air mata unta dari ketawa. Juri tertawa lalu naik ke meja dan menari tarian padang pasir. Skor 2-0. Cendol unggul. Merasa kalah, Ki Dawet mengeluarkan jurus rahasia. Santan nano, santan super tipis, tidak terlihat, tapi bisa memanipulasi rasa lidah. Ia diam-diam menyusupkan partikel itu ke minuman juri. Efeknya, juri mencicip cendol Abu Nawas dan tiba-tiba bilang, rasanya seperti batu bata dicampur bedak bayi. Zahra panik. Madani jatuh dari bangku. Kaltrina mengaum. Namun Abu Nawas malah mengeluarkan sendok kayu warisan neneknya dan mulai mencicip cendol milik lawan. Aku tahu rasa cendol sejati bukan dari lidah, tapi dari detak jantung. Ia menaruh kedua minuman di depan seekor kambing kerajaan, lalu menyentuh dada kambing saat minum. Minum dawet, detak jantung naik karena stres. Minum cendol, detak jantung lambat, tenang, dan kambingnya bersin bahagia. Juri terkagum. Rahasia santan nano terbongkar. Ki Dawet akhirnya tertawa pahit dan meletakkan sendok raksasa. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi kau gila dengan hati. Maukah kau mengajariku membuat cendol dengan perasaan, bukan dengan formula? Abu Nawas menjawab, aku akan ajarkan, asal kau ajari aku satu hal juga, bagaimana cara membuat dawet yang bisa membuat orang lupa masalah, tapi tidak lupa siapa dirinya. Dawet Gandring tersenyum. Mereka pun berdamai, bersatu, dan menciptakan menu gabungan, cendol dawet rasa damai. Menu itu menjadi legendaris, sekaligus simbol perdamaian antar pulau dan antar rasa. Suatu sore yang aneh, Madani menemukan kacamata aneh di belakang warung dengan tulisan Arab miring. Yandul futuristik, model lidah 70. Saat Abu Nawas memakainya, tiba-tiba ia tersedot masuk ke dunia digital. Zahra dan Kaltrina menjerit, tapi Abu Nawas cuma teriak, wah, ini mimpi atau mangkuk cendol raksasa. Ia tiba di dunia virtual bernama Metaverse Rasa, di mana semua orang adalah avatar makanan. Di sana, Abu Nawas adalah karakter 8-bit berbentuk cendol berkumis. Ia segera disambut oleh sistem. Balon ucapan, selamat datang, Abu Nawas. Kamu adalah cendol terakhir. Dunia ini sedang dikuasai oleh alien es krim langit ketujuh. Alien es krim dari langit ketujuh adalah makhluk berbentuk es krim raksasa, dengan 3 tangan bersendok logam dan 1 otak rasa. Pemimpinnya bernama Gelatozor, yang menyebarkan virus rasa pahit ke seluruh metaverse rasa agar semua makhluk makanan menyerah dan menjadi penganut es krim kekal tanpa gula. Tujuannya, menghapus semua emosi dari makanan. Makanan cukup sebagai kalori, bukan kenangan. Abu Nawas menggeleng. Kalau makanan tanpa kenangan, lalu bagaimana kita bisa rindu ibu kita? Gelatozor menantang Abu Nawas dalam arena digital rasa. Siapapun yang menciptakan rasa yang bisa menghidupkan memori paling kuat akan menang. Abu Nawas pun membuat 3 rasa. Rasa disuapin ibu saat sakit, campuran bubur bayi, air mata, dan sedikit ciuman. Rasa nasi bungkus di pinggir jalan waktu hujan. Rasa mantan bilang, aku masih sayang, tapi nikah sama orang lain. Gelatozor mencicipi dan mendadak tubuhnya meleleh.
Ini apa rasa ini? Siapa yang memperkenalkan aku pada kesedihan manis ini? Ia pun mengeluarkan cairan rasa rindu dan meledak jadi es krim vanila ramah.